Terusan Suez menjadi pilihan fokus kajian dalam pembahasan ini karena jalur tersebut merupakan jalur laut alternatif penghubung antara negara bagian untuk melakukan transaksi ekonomi dan politik. Pada 17 November 1869, Terusan Suez telah dibuka untuk menghubungkan negara-negara barat dengan timur. Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Adanya jalur laut melalui terusan ini, jarak yang ditempuh menjadi lebih singkat dan menghemat perjalanan sepanjang 7.700 km. Di samping itu, Terusan Suez memperpendek perjalanan dari Eropa menuju timur atau Mumbai dari 19.800 km menjadi 11.600 km saja. Secara historis, Terusan Suez memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman dahulu, terusan ini dapat menghubungkan delta Sungai Nil dan Laut Merah. Akan tetapi, karena tidak terurus dan kurang perhatian, terusan ini secara alami tertutup oleh pasir dan endapan tanah. Butuh waktu 90 tahun penggalian terhadap terusan Suez yang dilakukan oleh Ferdinand Vicomte de Lesseps, seorang insinyur bagi Napoleon Bonaparte yang pada tahun 1789 berhasil menduduki Mesir. Setelah penggalian selesai pada tanggal 17 November 1869, terusan Suez resmi dibuka sebagai jalur internasional, dan secara tidak terduga terusan Suez berhasil menjadi jalur baru yang menghubungkan negara-negara di Asia dengan Afrika maupun Samudra Hindia, serta memperpendek jarak antara barat dengan timur yang sangat diidamkan oleh bangsa Eropa. Efek lain dari dibukanya jalur melalui terusan Suez ini memunculkan eksploitasi hasil bumi negara Teluk oleh bangsa Inggris di abad ke-20. Terlebih dengan ditemukan ladang minyak yang sangat besar di negara-negara Teluk menyebabkan kepentingan Inggris terhadap negara Teluk semakin tinggi. Fenomena konflik dan kompleksitas yang terjadi di terusan Suez tidak hanya terjadi di masa lalu. Hingga saat ini, terusan Suez masih menjadi favorit banyak negara untuk menggunakannya sebagai jalur laut alternatif yang strategis. Namun selain upaya dan keuntungan yang berusaha dicapai banyak negara melalui terusan Suez, jalur laut strategis ini masih dihantui oleh konflik yang berkepanjangan, hingga berakhir pada penutupan akses jalur laut yang berakibat pada terhambatnya proses distribusi kapal-kapal besar dan merugikan perekonomian banyak negara. Aktor atau negara yang memiliki peranan penting di terusan Suez adalah Mesir. Mesir bukanlah penghasil dan pengekspor minyak dan gas terbesar seperti beberapa negara tetangganya. Meskipun terbukti memiliki cadangan minyak terbesar kelima dan cadangan gas alam terbesar ketiga di Afrika, signifikansi energinya lebih terletak pada jaringan pipa daripada cadangan bahan bakar fosilnya. The Suez Canal and Suez Mediterranean Pipeline adalah rute yang menghubungkan Laut Merah dan Mediterania serta menjadi salah satu jalur transit energi terpenting di dunia. Kerusuhan politik yang terjadi di Mesir tidak mempengaruhi pengoperasian kanal karena gangguan geopolitik sebelumnya telah dipelajari dengan baik. Setelah Perang Arab-Israel 1967, kanal itu ditutup selama beberapa tahun. Saat ini terusan Suez dan Sumed Pipeline digunakan untuk mengangkut minyak dan gas dari Teluk Persia ke Eropa dan Amerika Serikat. Keduanya penting untuk keamanan energi semua pihak. Penutupan mereka akan menimbulkan gangguan yang sangat serius dan akan menambah biaya hingga waktu pengiriman yang substansial untuk pengiriman pasokan energi. Hal inilah yang menyebabkan Mesir menjadikan terusan Suez sebagai titik utama untuk geopolitik energinya. Terusan Suez menjadi rute pemasok bahan baku dari Asia ke Eropa telah berevolusi menjadi geostrategis perdagangan internasional yang menghubungkan benua Asia dan Timur Tengah hingga ke benua Eropa dalam jalur pelayaran. Hal ini memberikan isyarat bahwa kepentingan terusan Suez akan semakin diperkuat sebagai salah satu choke points paling berpengaruh secara geopolitik energi global. Terusan Suez memiliki kapasitas untuk menampung hingga 25.000 kapal yang singgah per tahun atau 49 kapal per hari yang setara dengan 14% perdagangan energi global. Geografis terusan Suez yang terletak di Mesir menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah dianggap sebagai titik penghubung utama karena masifnya volume komoditas energi yang mengalir melaluinya. Rute strategis terusan Suez dirancang berpotensi untuk mendistribusikan minyak mentah Teluk Persia, produk minyak bumi, dan pengiriman LNG ke Eropa dan Amerika Utara melalui jalur satu arah terusan Suez. Total minyak yang mengalir melalui terusan Suez menyumbang sekitar 9% dari total minyak bumi yang diperdagangkan di laut pada tahun 2017, dan aliran LNG melalui terusan Suez menyumbang sekitar
Seperti Arab Saudi, Iran dan Irak menyumbang 85% dari lalu lintas ke utara terusan Suez. Pengiriman minyak mentah ke selatan, terutama pasar Asia seperti Singapura, China, dan India meningkat sejak 2018. Sementara, minyak dari Rusia menyumbang 24% dari lalu lintas minyak bumi ke selatan terusan Suez. Tahun 2016 terhitung hanya sekitar 9% dari total LNG setara dengan 1,2 triliun kaki kubik yang diperdagangkan secara global melalui transit terusan Suez. Transit LNG mayoritas berasal dari Nigeria, Prancis, dan Tobago menuju Mesir. Yordania dan Jepang yang secara gabungan menyumbang lebih dari 65% total impor LNG selatan melalui terusan Suez. Insiden yang baru-baru ini terjadi di terusan Suez adalah tersangkutnya kapal Ever Given di jalur tersebut. Hal ini membawa perhatian internasional pada masalah keselamatan transportasi laut, terutama di titik lintas utama perairan internasional. Kejadian ini memengaruhi aspek keamanan, geoekonomi, dan energi seperti 12% dari perdagangan global ada pada perairan ini, 1 juta barel minyak per hari, 8% dari perdagangan harian gas alam cair, dan 14 hingga 15 juta dolar pendapatan harian. Sebelum pandemi, transit terusan Suez mewakili 2% dari PDB Mesir dan 19.000 kapal transit di 2019 yang berarti lebih dari 50 kapal per hari. Bahkan besaran nilai pengiriman yang terblokir mencapai 10 miliar dolar. Penyumbatan sementara terusan Suez tidak hanya memengaruhi industri maritim global dan ekonomi Mesir, tetapi juga perusahaan lain yang tak terhitung banyaknya yang mencakup pengguna akhir perusahaan dan retail pelayanan transportasi. Penyebab dari terblokirnya lalu lintas kapal di kawasan ini ialah dikarenakan terjebaknya kapal kontainer yang dianggap sebagai kapal raksasa. Kapal kontainer raksasa yakni kapal Ever Given dianggap telah membuat lebih dari 400 kapal menunggu di ujung kanal. Tersangkutnya kapal sepanjang 400 meter yakni Ever Given di kawasan ini terjadi tepat pada 23 Maret 2021. Setelah Ever Given berhasil dilepas dari sangkutannya, berbagai perusahaan atau negara yang memiliki kepentingan di terusan Suez belum mengizinkan kapal kontainer besar itu beroperasi kembali. Hal ini dikarenakan perusahaan atau negara tersebut berupaya untuk memberikan kapal Ever Given sanksi yakni berupa denda. Salah satunya adalah Mesir sebagai salah satu negara yang terkena dampak yakni kerugian hingga 95 juta dolar. Mesir juga belum mengizinkan Ever Given untuk beroperasi kembali sampai pada penyelidikan kapal tersebut selesai dan membayar denda sebanyak 1 miliar dolar sebagai kompensasi. Di sisi lain, tuntutan Mesir terhadap kapal tersebut dengan memberikan denda yang cukup besar juga dikarenakan hilangnya biaya transit Mesir. Selain itu, denda tersebut digunakan sebagai ganti rugi dari biaya yang memakan selama terjadinya pemblokiran kanal.